Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara seiman dan seislam Akang dimanapun kalian berada. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik muslim ataupun non muslim. Jadi pada kesempatan kali ini Akang akan membahas tentang yang namanya bagaimana cara kita membuka mata batin tanpa ribet dan tanpa resiko. Insya Allah Akang akan bahas itu sesuai dengan janji Akang di video sebelumnya. Tapi sebelum Akang menjelaskan tentang cara pembukaan mata batin ini, buat saudara seiman dan seislam Akang, mohon untuk berkenan untuk mendukung channel Akang ini dengan cara di subscribe, like, dan komen, dan tentunya juga menekan tombol notifikasinya ya, loncengnya, agar kedepannya beberapa video-video Akang yang baru nanti Akang update bisa disimak bersama-sama. Dan mudah-mudahan video Akang ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya Akang mohon maaf kepada para guru spiritualis maupun para pakar-pakar ilmu kegoiban apabila ada sedikit kesalahan atau besarnya kesalahan dari ungkapan dan ucapan Akang ini yang sedikit menyinggung atau menyindir. Mohon maaf ya, karena manusia letak salah dan kurang didasari dengan kehilapan. Jadi langsung aja, metode cara membuka mata batin dengan mudah, gampang, nggak ribet, tanpa risiko. Terutama untuk muslim, Akang sarankan terlebih dahulu kalian berwudu. Tapi sebelumnya Akang kasih tahu ya cara membukanya. Insya Allah bisa dikatakan 99,9% pasti terbuka. Ada beberapa syarat untuk membuka mata batin ini yang begitu simpel, singkat, padat, dan secara instan melalui metode Akang ini insya Allah. Tapi ingat, golongannya golongan awal ya, artinya tipenya tipe level rendah, bukan yang level tinggi, karena level tinggi itu harus betul-betul memerlukan tirakat yang khusus daripada guru-guru tertentu. Jadi Akang membuka ini untuk sekedar kalian tahu atau penasaran bagaimana cara membukanya. Insya Allah akan terbuka. Syarat pertama itu adalah kalian harus ngantuk atau begadang atau belum tidur. Intinya ngantuk lah, sengantuk-ngantuknya. Itu syarat utama untuk membuka mata batin level awal ini ya. Kenapa harus ngantuk? Nah, di sini nanti akan jelaskan. Yang kedua, baik dilakukan di malam hari. Siang hari pun bisa, namun siang hari kurang efektif ya. Jadi yang bagus tuh malam hari. Entah itu jam 10, 11, 12 atau bahkan ke atas jam 12 nggak apa-apa. Langsung saja caranya. Kalau memang betul kalian ngantuk, selayaknya kalian mau tidur ya, kalian jangan tidur karena kalian ingin ada niat membuka mata batin. Langkah awal adalah kalian berwudu lah dulu. Ini untuk muslim ya. Kalau non muslim tidak apa-apa, hanya bersih-bersih saja. Dan ingat, baju pun jangan ada yang kotor atau bagian daripada najis-najis kecil. Harus ganti, harus bersih, harus rapi. Karena kita mau eksperimen, melihat sesuatu hal gaib yang kata orang inilah itulah segala macam. Jadi jangan percaya dengan katanya dan katanya, harus Anda buktikan sendiri ya. Dengan metode Akang ini, cara Akang ini, insya Allah mata batin kalian akan terbuka. Lanjut ya. Terus ketika kalian sudah berwudu, kalian berduduklah, bersila, santai. Metode Akang itu santai, rileks, nggak perlu yang aneh-aneh, harus gerakan tegak dan lurus, begini begitu, harus angan begini. Ini bukan non-jutsu atau edotense, bukan. Ini cara membuka mata batin metode Akang ya. Ini bukan dari ilmu dari desa Konoha, bukan, tapi dari Tangerang, tepatnya di Saung Akang, di Saung Gunung Al Hikmah ini di Banten, insya Allah ya.
Oke, lanjut. Setelah kalian berwudu, kalian duduk bersila santai rileks. Hal yang pertama kalian lakukan adalah satu, kita harus mengedepankan suhul adab, sopan santun dan tata krama. Sama manusia pun kita harus ada yang namanya sopan santun, tata krama. Apalagi sama Tuhan dan Allah kita sendiri ya. Jadi harus betul-betul tahu adab. Yang pertama, kalian ungkapkanlah dan minta maaflah sama Allah atas kesalahan kita masing-masing, dosa besar atau dosa kecil, baik yang terasa ataupun tidak terasa, baik yang lahir maupun batin. Silakan meminta maaf kepada Tuhan kita masing-masing. Itu langkah awal. Langkah kedua, bersyukurlah kalian dengan atas nikmat yang Allah berikan yang kita tidak bisa ucapkan satu persatunya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, barulah hajat kita, ingin membuka mata batin. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami yang kami pinta dan kami sembah, aku ingin terbukanya mata batin ini, aku ingin lebih meyakinkan lagi. Nah seperti itu. Ya Allah, ya Rabb, perkenankanlah atau izinkanlah. Lalu kemudian apa? Anda tidak usah mengucapkan kalimat aneh-aneh di dalam mulut Anda. Anda cukup pertama bersyahadat tentunya ya. Di dalam muslim kan harus ada 2 kalimat syahadat. Syahadat, istighfar, lalu sholawat. Kemudian Anda ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu, setelah minta, baru ini mulut atau bibir kita nggak usah ngomong apa-apa. Kita cukup diam. Kita rileks layaknya mau tidur. Kita pejamkan mata, lalu di sini yang bekerja, yang bicara. Kalau simbolnya itu di dalam hati. Artinya apa? Kalau menurut orang hikmah bilang, ini adalah sesuatu zikir ruh. Walaupun kita diam, tapi hati bicara. Bagaimana zikirnya, Kang? Ada, insya Allah. Sesuai Abdul Zikri walam anahu la ilaha illallah. Nah itu zikirnya. Cukup nanti di sini setelah kita memejamkan mata, perlahan seolah-olah kita mau tidur, setelah minta ini itu dan sebagainya, baru kemudian kita mulai di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, terus menerus. Kita tidur tapi ini zikir, insya Allah. Jadi bukan tidur ya, bukan 100%. Intinya kita menuju alam bawah sadar untuk suatu tujuan kita, yaitu membuka mata batin. Ingat, kalau suatu pikiran atau khayalan yang dibuat-buat itu direncanakan, ini tidak. Mata batin tidak sama sekali direncanakan. Insya Allah akan terbuka dengan sendirinya sesuai metode akang ini. Ini level awal ya, ataupun yang biasa, yang tidak ada risiko, tidak ada efek dan lain-lain. Hanya meyakinkan saja dan menunjukkan kebesaran Allah. Oke, kita lanjut. Setelah kalian di sini terus berzikir la ilaha illallah dengan kalimat tersebut itu tanpa hitungan, terus menerus. Biasanya ada beberapa warna-warna di dalam penglihatan kita ketika kita memejamkan mata. Entah itu warna ungu, warna kuning, warna biru, kehitam-hitaman, pokoknya banyak. Nanti lama-lama di situ ada gambar-gambar seperti gambar yang samar kayak kartun hitam putih, atau warna kayak ngegambar lah, seperti menggambar. Semakin lama Anda berzikir, itu lama-lama akan jelas gambarnya. Dan kadang langsung gambaran seperti itu, terkadang juga ada suatu tempat yang betul-betul belum pernah kita kunjungi. Nah itu namanya alam gaib. Itu terus lakukan aja terus, nggak usah takut, nggak perlu apa. Bahkan sesuatu yang menyeramkan pun kita jangan sampai terkejut dan membuka mata, jangan. Jadi kuncinya harus ditutup matanya, nggak boleh dibuka ya. Karena yang kita buka itu mata batin, bukan mata dohir. Oke, lanjut. Nah setelah itu, kalau ada efek ini ya, apa namanya, energi di dalam tubuh kita, entah itu merinding, hawa dingin secara tiba-tiba atau panas, itu jangan kaget. Itu hal biasa dalam metode untuk pergoiban atau kebatinan. Jadi kalian jangan takut, ada Allah. Jangan lupa hendaknya kita meminta perlindungan juga agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk lain. Insya Allah itu sedikit demi sedikit, setelah ada gambaran ini, gambaran itu, tempat ini, tempat itu, itulah yang namanya mata batin. Lama awalnya samar-samar, lama-lama akan semakin jelas. Nah, ketika kalian sudah tidak merasa kuat dengan apa yang kalian lihat, misalnya makhluk-makhluk yang menyeramkan, yang
sama sekali belum pernah kita lihat. Nah, kita cukup mengucapkan kalimat istighfar aja untuk menghentikan pembukaan proses mata batin tersebut. Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian ucapkan rasa syukur, alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, terima kasih atas semua yang sudah Engkau tunjukkan kebesaran-Mu dengan terbukanya mata batin ini. Lalu kemudian kalian silahkan buka mata kalian. Nah, itu selesai. Itulah yang namanya pembukaan mata batin. Insya Allah akan jamin ini nggak ada resiko, nggak ribet, nggak perlu kalian terakat ini itu, puasa inilah itulah, mati gini dan lain-lain, nggak perlu. Jadi itu aja ya. Insya Allah kalau mau coba ya coba. Insya Allah nggak ada resiko. Pada intinya semua apa yang kita inginkan berkaitan dengan gaib itu tidak semudah apa yang kita inginkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua butuh proses. Namun ada beberapa golongan yang kita bisa sanggupi, yaitu golongan rendah, level biasa gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh. Insya Allah menurut Akang dengan metode ini kalian akan bisa semua dengan membuka mata batin ini. Baik, hanya itu yang bisa Akang sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Sekali lagi, apabila ada kesalahan Akang atau kehilapan Akang mohon maaf lahir dan batin. Tolong dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu. Insya Allah di video selanjutnya akan paparkan lagi pemahaman atau pengertian tentang mata batin untuk level berikutnya. Sukses selalu, semoga kalian senantiasa diiringi kebahagiaan dalam kehidupan kalian masing-masing. Amin, Allahumma amin. Rabbighfirli wali walidayya wal mu'minin, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Terima kasih.